Anggini Berningsih, NIM 2101160070, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling semester 6 kelas B. Video ini untuk memenuhi UTS BK Keluarga. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cinta dalam pernikahan. Jadi, cinta dalam pernikahan itu ada beberapa tema. Yang pertama itu pengertian cinta. Jadi, Fromm mengatakan bahwa cinta merupakan suatu kegiatan aktif untuk memberi dan bukan menerima. Dengan orientasi produktif, seseorang yang memberi bukan kehilangan sesuatu atau melakukan suatu pengorbanan tertentu. Namun, dengan memberi justru ia merasa dirinya berlimpah, berguna dan hidup. Seseorang yang mampu mencintai secara produktif berarti ia mencintai dirinya juga. Artinya cinta itu pertama-tama dilakukan dalam diri sendiri dan sesama, bukan hanya pada pihak atau pihak tertentu saja. Ya, tema yang kedua itu ada unsur-unsur cinta. Jadi unsur-unsur cinta menurut Fromm dalam bukunya yang berjudul The Art of Loving terdapat 4 unsur penting yang diperhatikan dalam mengimani cinta sendiri. Yang pertama itu kepedulian. Jadi di sini Fromm menuliskan bahwa cinta mengandung perhatian aktif pada kehidupan dan pertumbuhan dari apa yang kita cintai. Yang kedua itu tanggung jawab. Hal ini merupakan suatu tindakan sukarela. Rasa tanggung jawab muncul karena adanya kepedulian akan hal yang dia cintai. Keberanian untuk bertanggung jawab juga berarti mampu untuk siap untuk menanggapi. Unsur yang ketiga itu rasa hormat. Jadi rasa hormat di sini merupakan kemampuan untuk melihat seseorang sebagaimana adanya, serta menyadari bahwa setiap orang merupakan individu yang unik. Unsur ini juga berarti memiliki kepedulian bahwa seorang lain tumbuh dan berkembang sebagai pribadi. Unsur ini berarti juga memiliki kepedulian bahwa orang lain perlu tumbuh dan berkembang sebagai pribadi demi dirinya dan caranya sendiri, bukan demi saya sebagai orang yang mencintai dia. Dan unsur yang keempat, pengetahuan. Jadi, pengetahuan akan manusia merupakan suatu misteri. Sebagaimanapun cara kita mencari tahu tentang manusia, kita tidak pernah mengetahui secara pasti. Jadi hal ini yang dapat dilakukan adalah dengan tindakan mencintai. Seseorang hanya akan melihat pengetahuan berdasarkan apa yang hidup, bukan dari pengetahuan yang diberikan pikiran kita sendiri. Jadi dari keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan mencintai berarti kita dapat memberi tanpa kehilangan diri sendiri, serta mampu mengatasi rasa keterpisahan dari dunia dan mencapai penyatuan. Tema yang ketiga itu ada cinta yang rasional. Jadi cinta rasional adalah cinta yang didasari sepenuhnya dikehendaki dan terpenting cinta yang ingin menggapai tujuan kemanusiaan yang luhur. Jadi pengertian ini diharapkan menjadi kontras dengan pengertian cinta sebagai tergugahnya emosi saja atau cinta emosional. Keuntungan yang berikutnya ada keuntungan cinta yang rasional. Yang pertama itu meminimalkan konflik. Jadi dengan mengambil keputusan berdasarkan logika, kita dapat menghindari konflik yang tidak perlu dalam hubungan. Yang kedua itu menghargai diri sendiri. Jadi cinta yang rasional memungkinkan kita untuk menjaga kesehatan emosional dan memastikan bahwa kita tidak mengorbankan diri kita sendiri dalam hubungan.
Dan yang ketiga, pertumbuhan bersama. Jadi dengan menggunakan logika, kita dapat berkomitmen untuk saling mendukung dan tumbuh bersama dalam hubungan jangka panjang. Yang berikutnya ada tips untuk menciptakan cinta yang rasional. Yang pertama, komunikasi yang jelas. Jadi, komunikasi yang jelas ini penting untuk berkomunikasi dengan jujur dan terbuka tentang harapan, kepedulian, dan perasaan kita dengan hubungan. Yang kedua itu menghargai perbedaan. Jadi menghargai perbedaan itu cinta yang rasional, menghargai perbedaan pendapat dan mencari solusi yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak. Dan yang ketiga, mengambil waktu untuk refleksi. Jadi dalam menghadapi masalah atau keputusan penting, jadi penting untuk mengambil waktu untuk merenung dan menggunakan logika sebelum mengambil keputusan. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.